Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Palma berdasarkan Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66. Kejahatan orang-orang di balik penyaliban Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di kalangan teman-temannya, Adolf Eichmann adalah orang yang sangat ramah, tenang, dan bersahabat. Dia mencintai pekerjaannya dan patuh pada hukum, serta amat taat kepada pemimpin. Dia setia kepada pemerintah dengan semua kemampuan yang ada padanya. Namun, pekerjaan Eichmann tidak tergolong pekerjaan biasa. Tugas utamanya adalah mengorganisir pembunuhan massal atas orang-orang Yahudi. Ia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dalam waktu yang relatif singkat, dia berhasil membunuh 6 juta orang Yahudi. Ketika dia ditangkap di Argentina oleh pasukan Mossad Israel, ia kelihatan sangat sehat dan normal. Hal itu sangat menakutkan karena dia merasa diri tidak bersalah sedikit pun. Dia menganggap bahwa apa yang telah dilakukannya sebagai tugas mulia. Dia menganggap dirinya sebagai pahlawan negara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebagaimana halnya Eichmann, orang-orang yang menyalibkan Yesus, sebagaimana diceritakan dalam kisah sengsara hari ini, mungkin tidak merasa diri sebagai orang yang tidak baik. Mereka mungkin adalah ayah yang baik, pemuda yang baik, anak yang baik. Tetapi manusia bisa berubah, bukan saja dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik, dari orang jahat kepada orang baik, tetapi juga dari orang-orang baik kepada orang-orang yang tidak baik. Hal seperti itulah yang terjadi pada penduduk Yerusalem ketika Yesus memasuki kota itu. Dalam Injil yang dibacakan di luar gereja, kita mendengar bagaimana orang-orang Yerusalem menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja. Mereka berdiri sepanjang jalan dan menyanyikan lagu puji-pujian. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian, orang-orang yang sama berteriak-teriak menuntut hukuman mati atas diri Yesus. Salibkanlah dia! Salibkanlah dia. Jangan dia, melainkan Barabas. Biarkanlah darahnya turun ke atas kami dan ke atas anak-anak kami. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang sebelumnya ramai-ramai bersorak menyambut Yesus sebagai Raja, kini berteriak-teriak memperlakukan Yesus seolah-olah sebagai penjahat. Mereka telah berubah dari orang baik kepada orang jahat. Tetapi bukan cuma mereka yang berubah menjadi orang jahat atau berlaku jahat, melainkan orang-orang lain juga yang terlibat di dalam penyaliban Yesus. Hal itu nampak jelas kalau kita melihat dari dekat tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyaliban Yesus, seperti pertama, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang saleh yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada pelaksanaan hukum Taurat. Tetapi mereka terlalu percaya diri, percaya kepada kesalehan dirinya, dan karena itu mereka melakukan kejahatan yang sulit dibayangkan, yakni menyalibkan Yesus yang tidak bersalah hanya karena takut kehilangan pengaruh. Kedua, Pilatus. Bagi Pilatus, keamanan adalah di atas segala-galanya. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia takut kalau Yesus dilepaskan, maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi akan menimbulkan kekacauan dan dia bakal kehilangan jabatan. Pilatus mau melakukan apa saja, termasuk pembunuhan sekalipun, asal itu bisa mengamankan posisinya. Ketiga, Yudas Iskariot. Dia adalah tipe orang yang mempunyai angan-angan tinggi. Tetapi pada saat yang sama
gampang frustrasi. Sifat demikian bisa terjadi pada siapa saja. Tetapi sifat yang demikian tidak harus membuatnya membunuh Yesus. Kejahatan Yudas adalah melakukan pembunuhan demi ambisi pribadi. Keempat, para serdadu. Mereka itulah yang pada akhirnya menyalibkan Yesus. Mereka bisa membela diri dengan mengatakan bahwa mereka cuma melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tetapi hal itu sama sekali tidak mengurangkan tanggung jawab mereka dalam menyalibkan Yesus. Mereka sering menyalahkan hukum, sistem, atau apa saja untuk kejahatan yang mereka lakukan. Kelima, khalayak ramai. Mereka adalah kelompok orang yang terbawa emosi. Banyak dari antara mereka yang berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang ikut-ikutan saja. Mereka adalah orang atau contoh orang yang takut menyatakan sikap yang benar atau menunjukkan kebenaran walaupun ada peluang untuk itu. Saudara-saudari terkasih, secara spontan kita mungkin akan menyalahkan dan mungkin marah juga terhadap orang-orang yang berada di balik penyaliban Yesus. Tetapi apabila kita berdiam diri sejenak dan merenung, mungkinkah atas cara tertentu kita juga telah turut menyalibkan Yesus? Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.